Terima kasih tetap di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sama-sama telah kita membahas bagaimana cara untuk meredam hati, meredam amarah. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Rashid, salah satunya adalah mengingat bahwa ternyata meredam amarah itu adalah sebuah ladang pahala buat kita. Nah, selanjutnya nih Kang, kalau kita menghadapi orang yang tengah emosi, tengah marah, apa yang harus kita lakukan? Dia sedang marah, kita harus jadi air. Apapun memang agak menyakitkan. Dengerin dulu, kalau tidak kuat menjauh. Tapi pelan-pelan, kalau dia marah ke kawan terus menjauh, nanti tambah emosi lagi gitu ya. Iya. Itu memang. Mana kamu pergi? Jadi prinsipnya adalah marah itu api. Api hanya padam oleh air. Air itu bisa menatap dengan kelembutan, sudahlah Pak. Itu air. Kemudian atau dengan pelukan, sudah maafkan aku. Asik. Itu air. Kasih senyum, kasih senyum. Nah, apalagi kalau seorang istri marah ke suami, ditepuk saja pakai dolar. Ya begitu itu ya. Diam langsung bahagia gitu ya. Nah, maka penting sekali, marah itu rumusnya, marah itu api itu akan padam kalau oleh air. Kalau dia intonasinya tinggi, itu panas, kita merendah aja dulu. Sampai selesai. Kalau selesai, nah baru ketika tentram, ketika tenang, baru tadi itu kenapa sih? Jangan ngajak ketika sedang emosi dinasihatin atau tambah marah. Makin marah. Makin marah. Gitu. Berarti sesederhana itu ya, kalau kita menghadapi orang yang marah, kita diilustrasikan seperti Kang Rashid tadi ya, kalau amarah itu api, kita harus sebagai airnya. Kalau mau lebih, selanjutnya kita mau ngasih nambah pahala lagi, doakan dia, ya Allah tenteramkan hatinya, ya Allah tenteramkan hatinya, ya Allah. Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah. Insya Allah kuasa Allah akan membuat amarahnya meredam. Ya. Itu tadi jawaban dari Kang Rashid. Ada teman hati yang ingin bertanya dari studio? Malu-malu ini nanya. Yang brother ada yang mau bertanya? Woi, satu doang. Di sini, karena di sini lebih banyak, kita kasih ke teman-teman. Sister aja nih. Nih yang di depan saya yang kacamata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya izin bertanya, apa keutamaan dari meredam amarah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan meredam amarah selain mendapatkan pahala tadi, Kang. Masya Allah. Pertama, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana keutamaan meredam amarah? Orang yang meredam amarah, dia berarti orang itu kuat. Rasul menyampaikan, orang perkasa itu bukan yang ototnya baja, otot walung besi gitu ya. Nah, orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Nabi. Orang yang perkasa itu bukan yang menampakkan amarahnya, bukan yang badannya six-pack gitu ya, bukan dengan pukulan yang kuat, itu bukan perkasa. Tapi dia itu dikalahkan oleh nafsunya sebetulnya. Dia tidak mengendalikan nafsunya, dia dikendalikan oleh nafsunya. Maka dia tidak perkasa. Nah, orang yang menahan marah itu orang yang perkasa. Wih, jadi brother bisa nih jadi perkasa ya? Cukup dengan menahan marah. Menahan marah. Dia jadi terlatih jiwanya, jadi kuat pola pikirnya. Nabi menyampaikan alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Maka keutamaan menahan marah itu dia menjadi perkasa. Pikirnya berpikir jernih, hatinya tentram. Kalau hati tentram, bisa berpikir yang jelas itu. Bisa berpikir, bisa nyari solusi, bahkan punya teman banyak. Coba orang berteman dengan orang pemarah, nggak suka. Diomelin mulu, siapa mau nemenin ya? Nggak mau. Maka orang yang mengendalikan emosinya, itu banyak temannya. Banyak teman, dicintai orang, disukai orang tua, karena dia bisa menahan emosinya. Itu keutamanya. Keutamaan yang lebih tinggi lagi, dapat surga. La taghdab walakal jannah, fast track ke surga. Fast track itu. Ada Abdullah bin Umar, beliau radhiyallahu anhu pada saat sedang halaqah bersama Rasulullah. Ada sekonyong-konyong datang seorang pemuda. Sebelum tiba Nabi berkata, wahai sahabatku, akan datang calon penghuni surga. Nabi mengatakan pada sahabat, akan datang calon penghuni surga kepada sahabatnya. Sahabat, penghuni surga itu wajahnya udah terbayang gitu, wajahnya, perbuatannya, sikap lakunya, wah pasti hebat, istimewa gitu. Pas datang, wajahnya biasa, kemudian duduknya biasa, kemudian cara tutur katanya biasa. Tapi kenapa Nabi ngomong tadi dia adalah calon penghuni surga?
yang kepo itu apa ya? Ya kepo, yang pengen Kepo tahu. yang pengen tahu itu, yang sangat pengen tahu, pudul gitu. Oke, nanya. Itu Abdullah bin Umar, Oke. putra Khalifah Umar. Dia kita selesai halqa bersama Rasulullah, dia mendekati orang tersebut. Bro. Bro gitu mungkin mas gitu ya. Saya boleh nggak silaturahim ke rumah? Tahu nggak tujuan dia? Dia pingin tahu amalan dia. Kok sampai Nabi mengatakan dia calon penghuni surga? Datanglah ke rumahnya. 1 hari 2 hari, pingin lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana menjamu tamunya, bagaimana kesehariannya, sampai sebelum dia meninggal sudah dikasih berita calon penghuni surga. Hari pertama biasa-biasa aja, hari kedua biasa-biasa aja, gak ada yang istimewa. Hari ketiga sampai give up, ini apa keistimewaan dia jadi calon penghuni surga? Sampai dia mau pamitan udah 3 hari, maaf saya mau pamit. Sebetulnya maaf saya mau bertanya, saya 3 hari di sini tuh mau bertanya sebetulnya apa sih amalan engkau sampai Nabi berkomentar bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Mau tahu kayak sih jawabannya? Mau dong. Kata beliau, amalan saya biasa-biasa aja. Cuma satu amalan saya ketika tidur tidak bawa dendam. Masya Allah. Jadi kalau mau tidur tuh ada amarah, ada dendam, itu sudah dihapus tuh. Masya Allah Kang, itu pahala. Dia tahajud, hatam Quran juga biasa-biasa aja. Tapi yang paling istimewa ini, dia Hatinya. bisa menahan hatinya. Maka istimewa banget orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Kalau mau tahu sifat seseorang sempurna atau tidak, itu lihat kata Imam Abdullah bin Mubarak, seorang waliullah dari Irak, dari Baghdad, berkata, kalau mau tahu orang itu utama, orang itu istimewa, lihat dari 4 keadaan. Pertama, indar rogbah, pada saat dia menginginkan sesuatu. Kalau mau lihat orang, lihat ketika dia menginginkan sesuatu, tergesa-gesa atau tenang. Kedua, indar rahbah, ketika saat dia takut. Pada saat takut, paranoid kah atau biasa-biasa aja. Yang ketiga, indal godbah, pada saat marah. Kalau mau tahu karakter orang, lihat pada saat marahnya. Itu aslinya dia. Aslinya keluar semua itu. Keluar. Kalau sekarang di majelis semua masih jaim semua Kang. Iya. Jaim, pas marah, gini dia tuh ya. Yang keempat ya, indah syahwah. Lihat ketika dia dalam keadaan syahwat. Oh, ketika syahwat tuh dia kayak kuda lepas dari kandang, tak terjaga itu. Maka orang itu akan kelihatan sempurna. Lihat pada saat menginginkan sesuatu, lihat pada saat takut sesuatu, lihat pada saat dia marah atas sesuatu. Nomor 4, lihat pada saat dia syahwat terhadap sesuatu. Kalau dia adem, kalem, orang perkasa dia. Amarahnya terjaga. Masya Allah, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Kang Rashid terkait dengan bagaimana meredam amarah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rashid bisa memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk teman hati yang ada di studio. Bagaimana kita meredam amarah sehingga bisa berbuah kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan bagi teman hati yang tidak sempat menyaksikan episode kali ini secara utuh, tenang saja karena episode kali ini juga akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.